Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis sediaan semi-solid, yaitu salep asiklopir. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan struktur asiklofir. Jadi asiklofir ini memiliki struktur yaitu terdapat dua cincin heterosiklik non-aromatik yang dimana atom heteronya yaitu berupa atom nitrogen. Selain itu di dalam struktur asiklofir ini terdapat ikatan karbonil pada cincin heksasiklik heterosiklik non-aromatiknya. Selain itu juga terdapat gugus amina dan juga gugus alkoksi alkohol pada strukturnya. Untuk bobot molekul dari asiklofir ini sendiri, dia memiliki bobot molekul sebesar 225,20 gram per mol dengan rumus molekul C8H11N5O3 dengan titik lebur yaitu sebesar 250 derajat Celcius. Nah, untuk larutan asiklofir ini sendiri, dia larut dalam asam hidroklorida encer atau HCl encer, namun sukar larut dalam air dan tidak larut dalam etanol. Menurut literatur Farmakopeia Indonesia edisi 6 tahun 2020, sediaan salep asiklofir mengandung senyawa asiklofir C8H11N5O3 tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% dari jumlah yang tertera pada etiket dalam dasar salep yang sesuai. Nah, dapat kita simpulkan bahwa apabila nanti kita akan melakukan uji kadar dari salep asiklofir, itu mengandung senyawa asiklofir di dalam sediaannya itu dalam rentang yang seharusnya adalah 90 sampai 110% dari hasil yang telah kita ujikan seperti itu. Asiklopir menurut Kemenkes 2020 merupakan serbuk hablur berwarna putih hingga hampir putih, melebur pada suhu lebih dari 250 derajat Celcius disertai penguraian. Uji kualitatif pada asiklopir menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT dengan menggunakan reagen air ultramurni dari sistem 3 UV millifluorescent direct. Bahan baku pembanding. Pengecekan bahan baku pembanding bertujuan untuk memastikan akurasi dan validitas hasil analisis dalam proses produksi atau pengujian laboratorium. Bahan baku pembanding atau bahan baku referensi adalah bahan dengan kemurnian tertentu yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan kadar suatu analit dalam sampel. Dengan menggunakan bahan pembanding yang telah terstandarisasi, laboratorium dapat menguji akurasi metode analisis yang digunakan. InfoLab atau yang biasa kita kenal sebagai Indonesian FDA Laboratory Service adalah sistem layanan publik yang dikelola oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Sistem ini menyediakan berbagai layanan laboratorium untuk industri obat dan makanan, akademisi, instansi pemerintah, dan laboratorium pengujian di luar BPOM. Di antaranya seperti layanan hewan uji, layanan kultur mikroba, uji profisiensi, layanan kalibrasi, dan juga layanan baku pembanding. Platform ini membantu laboratorium, industri, dan akademisi dalam memastikan akurasi analisis, meningkatkan kualitas pengujian, serta mendukung regulasi keamanan produk di Indonesia. Selain itu, dengan sistem digital yang modern, InfoLab memudahkan pengguna dalam mengakses layanan, mendaftarkan uji laboratorium, dan memastikan hasil secara online, sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengujian. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk pengujian asiklofir ini adalah kromatografi cair kinerja tinggi dan in vitro yang biasa digunakan untuk studi bioavailabilitas topikal, yaitu metode difusi menggunakan cell France. Cell France ini beroperasi dengan meletakkan membran semi-permeabel antara dua kompartemen. Zat aktif dari sediaan topikal akan terdifusi melalui membran ke dalam cairan reseptor, di mana konsentrasi zat aktif dapat diukur pada interval waktu tertentu menggunakan metode analisis instrumental, seperti menggunakan KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi. Kemudian rancangan penelitian. Sistem kromatografi. Metode analisis dikembangkan dalam sistem Shimazu LC10A yang dilengkapi dengan berbagai komponen dengan menggunakan kolom fenomena C8 5 mikrometer 250 mm x 4,6 mm
dan prakolom C8 4 kali 3,0 mm. Fase gerak terdiri dari air dan metanol dengan perbandingan 95:5 dalam mode isokratik dengan aliran 1 ml per menit dan 50 mikroliter injeksi sabu. Selanjutnya, persiapan kulit. Sampel yang digunakan merupakan telinga babi yang sudah dicuci dengan air. Bagian tengah sisi luar dipotong dan dibentuk bulat agar sesuai dengan self-rans. Sampel kemudian dibungkus dengan film PVC dan aluminium foil, lalu disimpan di bawah suhu minus 20 derajat Celcius hingga 30 hari. Selanjutnya dilakukan ekstraksi asiklovir. Segmen kulit dipotong dalam lingkaran berdiameter 1,5 cm. Pemisahan dermis dan epidermis dilakukan setelah direndam dalam air pada suhu 60 derajat Celcius selama 45 detik. Dermis dipotong menjadi bagian-bagian kecil, kemudian dermis dan epidermis dicampur dengan larutan air asiklovir dan dibiarkan selama 2 jam. Ekstraksi asiklovir dari lapisan kulit dilakukan dengan penambahan 4 ml air dan disonikasi selama lebih dari 40 menit. Kemudian selanjutnya dilakukan validasi metode bioanalitik. Validasi metode bioanalitik mengikuti pedoman nasional dan internasional. Pada jurnal ini, spesifitas metode dievaluasi dengan membandingkan kromatogram dari sampel dengan dan tanpa asiklovir setelah ekstraksi kulit. Kurva standar dianalisis pada 3 hari berbeda dengan konsentrasi obat dari 0,5 hingga 25 mikrogram per mili. Sampel diencerkan dengan matriks biologis dalam proporsi yang sama dengan prosedur ekstraksi. Kulit berdiameter 1,5 cm per 8 mili air. Kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam analisis regresi linier melalui metode kuadrat minimum dan dievaluasi melalui statistik ANOVA. Kemudian dilakukan studi penetrasi kulit in vitro. Sampel kulit dicairkan pada suhu ruangan dan dipasang dalam sel difusi Franz. Kemudian wadah reseptor diisi dengan 7 ml buffer fosfat dengan pH 7,4. Kulit babi tetap bersentuhan dengan larutan reseptor pada suhu 32 derajat hingga 8 jam, dan aliquot 1 ml dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan 1, 4, 6, dan 8 jam. Untuk menganalisis permeasi asiklovir melalui kulit, volume cairan reseptor yang sama yang ditarik diganti untuk menjaganya tetap konstan. Setelah 8 jam, kulit dilepaskan dari self-rans dan formulasi berlebih dibuang dengan hati-hati. Tanpa perendaman air, pisau bedah dan gunting diaplikasikan untuk memisahkan lapisan kulit, epidermis, dan dermis. Selanjutnya di sini saya akan menyimpulkan hasil penjelasan yang sudah dibahas. Metode penelitian yang digunakan untuk pengujian asiklovir ini adalah dengan menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi dan juga in vitro, yang biasa digunakan untuk studi biofabilitas topikal, yaitu dengan metode difusi menggunakan self-rans. Metode difusi dengan menggunakan self-rans ini dipilih karena merupakan metode standar untuk mengukur permeasi obat topikal dalam penelitian biofarmasi. Sedangkan untuk KCKT digunakan dalam penelitian ini sebagai metode analisis untuk menentukan kadar asiklovir yang telah menembus kulit. Selanjutnya adalah preparasi analisis sediaan yang digunakan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengambilan dan juga persiapan kulit, yaitu kulit telinga babi dicuci dan juga dipotong sesuai ukuran, kemudian dibungkus dengan film PVC dan aluminium foil untuk penyimpanan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Selanjutnya, pada preparasi sediaan ini dilakukan ekstraksi asiklovir. Ekstraksi ini dilakukan dengan cara kulit yang tanpa pembuluh darah atau tanpa luka dipotong dalam lingkaran 1,5 cm dan digunakan untuk uji permeasi dengan self-rans. Selanjutnya, ada sistem kromatografi. Analisis ini dilakukan menggunakan HPLC dengan kolom fase balik untuk mengukur konsentrasi asiklovir di dalam lapisan kulit dan medium reseptor. Selanjutnya, waktu yang dibutuhkan untuk uji permeasi dilakukan dengan rentang waktu 1, 4, 6, dan 8 jam yang bertujuan untuk mengevaluasi kinetika penetrasi asiklovir melalui kulit. Hal ini sudah sesuai dengan pengujian in vitro, yaitu dengan rentang waktu 8-24 jam untuk mengamati laju difusi obat melalui lapisan kulit. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.